Halo, selamat datang di Titipku. Welcome. Mari masuk. Thank you ya Kak, sebelumnya kita udah boleh main ke kantor Titipku. Hari ini kita pengen nanya 20 pertanyaan nih tentang Kak Henry dan Titipku, boleh nggak Kak? Oke, silahkan. Oke, kita sambil muter-muter aja ya Kak. Kita sambil lihat-lihat ya. Gimana nih kabar Kak Henry sekarang? Ya, puji Tuhan baik, hanya kita lagi sibuk banget. Oke, these days kesibukannya apa nih Kak Henry? Kita lagi ekspansi pasar gitu ya, jadi dari 100 kemarin jadi 150 pasar di Jabodetabek nih. Ngomong-ngomong, ini box-box hijau apa nih Kak? Oh iya, ini kotak, jadi buat si Jatiper ya, jadi dia pakai gitu di motor gitu, untuk dia kalau belanja itu bisa simpen barang-barangnya, sayuran lah, daging, ayam, ikan, apapun, supaya barangnya tetap bagus diterima sama ibu-ibu yang beli gitu. Oke, gimana sih Kak awal Titipku bermula? Ya, jadi kita udah tahun ke-5 sekarang ya. Bedanya jauh banget sih. Waktu dulu kita awal banget mulai sama kita yang sekarang gitu. Ya, ini kantor baru kita, masih simple sih, masih sederhana banget. Terus ini lobbynya kalau buat kita town hall ya, buat kita kumpul, sama buat kita terima tamu gitu. Terus ya ini kalau kita sore pada seneng main pingpong seperti itu. Oke, awalnya Titipku itu dimulai dari berapa orang sih Kak? Dulu awalnya kita 5 orang, terus di Jogja semua. Setelah itu perlahan-lahan satu persatu pada join gitu ya. Kita timnya itu dari teman ke teman isinya. Di mana dan seperti apa sih Kak kantor kalian yang pertama? Ya, kantor yang pertama beda sama yang sekarang ya. Kalau yang dulu itu kantornya itu rumah kecil 1 lantai. Kangen gak sih Kak sama kantor Titipku yang lama? Kalau ditanya, ya kangen lah ya, banyak pengalaman yang berharga juga gitu ya. Tapi memang kalau suruh balik yang nggak mau ya. Gitu. Oke. On a scale of 1 to 10, how hard is it to manage Titipku? Nah, 12, 13. Oke. Menurut Kak Henry sendiri, Kak Henry ini thinker atau doer? Kalau kita as founder harus seimbang ya, jadi harus balance antara kita waktu awal kita harus bisa doer gitu, karena kita harus kasih contoh ke tim kita gitu kan. Tapi sekarang setelah semakin gede kita as management ya harus lebih ke arah thinker seperti itu. Oke, wah Yuk, ini ada mural apa nih Kak? Oh iya, ya ini mural, kalau ini lukisan ya. Jadi ini kita pesen lah secara khusus gitu. Waktu itu aku lihat di Instagram ada pelukis muda gitu ya, namanya itu Vivi ya. Jadi dia seneng gambar, nah terus aku minta khusus nih gambarin dong pasarnya Titipku gitu ya. Dan terus ternyata dia gambarnya bagus banget. Ya aku seneng banget sih. Oke, kita naik dulu ya, kita lihat-lihat ya. Oke, Kak Henry, apa sih yang menjadi titik take off buat karir Titipku? Ya, kalau kita ingat-ingat ya kurang lebih itu setahun yang lalu ya, waktu Titipku itu diterima di Y Combinator gitu. Challenge pas membangun Titipku di awal apa sih Kak? Ya, jadi kita waktu awal tuh nggak gampang banget ya untuk kita dapetin produk market fit nih. Jadi kalau awalnya itu kita punya ide, kita validasi, kita tes, dan ternyata ini nggak match nih gitu. Nah, pelan-pelan kita menemukan. Jadi itu pun kita ketemunya itu nggak seketika ya. Kita udah jalanin 1-2 tahun, nah tahun ketiga baru kita tuh mulai menemukan yang pas nih. Oke, wah ini ruangan apa nih Kak? Ya, ini jadi lantai 2 gitu ya. Jadi setiap lantai itu kita untuk tiap divisi. Nah, yang di sini itu divisi operasional dan MNP ya, seperti itu. Yuk kita coba lihat ya. Ya, kondisinya seperti ini. Halo semuanya, halo teman-teman. Ya. Oke, Gitu. Kak Henry, company culture apa sih yang ada di Titipku yang nggak ada di kantor lain? Kita itu secara alami ya, karena isinya tim Titipku tuh teman ke teman, dan dulu waktu awal tim awalnya itu mayoritas kan orang Jogja ya, jadi culture-nya kuat banget nih kekeluargaannya. Gitu. Oke. Kita naik ya, sambil naik ke lantai berikutnya. Oke. Role model Kak Henry sendiri siapa sih? Karena Titipku udah semakin gede ya, nah saya ketemu banyak orang, jadi role modelnya itu tambah banyak memang gitu. Tentunya ada beberapa ya. Satu itu partnernya saya ya, itu Pak Ong as founder juga gitu. Terus setelah itu yang kedua itu Pak Natali yang Bununik ya. Mereka berdua suami istri, dulu foundernya tiket.com. Terus yang ketiga Ko Hendra ya, itu dari founder Pevas seperti itu. Ini kita sampai nih di lantai 3 gitu. Ini ruangan untuk tim IT dan produk ya. Halo Hapdeo ya.
Halo Bram. Kak, what is the one thing that you wish you knew 5 years ago when first starting out? Ya, jadi kalau mungkin dulu saya mikirnya bikin startup tuh gampang, istilahnya menyenangkan. Ternyata susah ya, susah setengah mati gitu. Oke, Kak, boleh nggak sih gambarin Titipku dalam 3 kata? Belanja pasar lokal. Kak, untuk next question, boleh nggak sih kita di-spill berapa gaji seorang CEO Titipku? Waduh, saya tuh nggak digaji loh. Ya, ini kalau teman-teman lihat ini kita udah sampai nih di lantai 4. Terus ini value ya, ini value buat customer kita nih ada 7 poin gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada kemasan, kenapa kita desain aplikasinya begitu dan sebagainya. Yuk, kalau mau lihat ini kita punya studio kecil. Jadi ini studio kecil kalau kita bikin konten atau kita bikin podcast di sini. Nah, ini ada timnya. Halo Sam, halo Jai. Halo. Ya. Kak Henry, fundraising atau investing? Oh, dua-duanya, karena saya melakukan kedua-duanya. Oke. Ya, mari masuk. Halo Adi, Pato, Desi. Iya. Kak, apa sih yang paling susah dari tahapan fundraising? Setiap tahapan fundraising itu butuh ada challenge-nya sendiri ya. Untuk kita bangun relation dengan investor, terus yang kedua dapetin kepercayaannya, yang ketiga tuh nunjukin bahwa bisnisnya kita tuh memang bagus ya. Jadi tiap ini tuh ada challenge-nya sendiri memang. Oke, WFH, WFO atau WFA? WFA, karena kita sampai sekarang juga masih WFA. Oke, Kak, what's next for Titipku? Kita lagi fokus untuk ekspansi jadi 1000 pasar itu di Jawa dan Bali sampai setahun ke depan gitu. Oke, Kak, for last question nih, ada nggak sih message yang pengen Kak Henry sampaikan untuk early stage startup yang lagi tahapan fundraising? Ya, kita tahu ya teman-teman ya, namanya fundraising itu pasti nggak gampang lah ya, gitu. Pasti ada challenge-nya juga. Waktu pertama kita harus bangun relasi dulu dengan investor, terus yang kedua kita dapat kepercayaannya, terus yang ketiga itu tentunya gimana kita bisa meyakinkan mereka dengan bisnisnya kita. Nah, ini semua tentunya nggak gampang, nanti kita bakal belajar bareng-bareng ya di Startup ya. Saya juga jadi salah satu mentor di sana ya. Sampai ketemu di sana teman-teman ya. Thank you semuanya. Oke, thank you so much Kak Henry Thank udah you. boleh kita ganggu. Iya. Sukses selalu buat Mari. kalian Titipku. Bye-bye. Bye.